Bontang Kuala merupakan desa wisata yang terletak di pesisir timur Kalimantan Timur, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang. Dengan luas wilayah 672 hektar, mencakup kawasan pesisir dan juga hutan mangrove yang asri. Terletak di tepian Selat Makassar, Bontang Kuala menjadi rumah bagi sekitar 6.910 jiwa yang terbagi ke dalam 20 RT, 11 RT berada di atas laut, dan 9 RT lainnya berada di darat, menciptakan karakteristik tersendiri yang khas bagi Bontang Kuala. Sebagai salah satu yang tertua di kota Bontang, Bontang Kuala telah melalui berbagai perubahan. Bontang Kuala dulu hanya dikenal dengan sebutan Bontang, yang diartikan menjadi Bone Datang. Namun, seiring perkembangan wilayah baru yang dinamakan Bontang Baru, nama Bontang Kuala digunakan untuk membedakan dua wilayah tersebut. Bontang Kuala memiliki beragam potensi yang dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakatnya. Ada potensi pariwisata yang menawarkan pengalaman tak terlupakan, potensi kuliner yang menggugah selera, dan potensi ekonomi kreatif yang terus berkembang. Selain potensinya, infrastruktur yang ada di Bontang Kuala bisa dibilang sangat memadai, seperti adanya kelurahan yang menjadi fasilitas pelayanan publik, sekolah-sekolah yang menjadi ruang untuk menuntut ilmu, posyandu, gedung olahraga, terminal, dan taman rekreasi Adipura. Selain itu, ada infrastruktur yang menjadi cagar budaya di Bontang Kuala, yaitu kantor kecamatan pertama di Bontang dan masjid tertua di Bontang. Bontang Kuala merupakan surga dunia bagi para wisatawan. Anda bisa mengunjungi Sungai Belanda yang tenang, menikmati keindahan Pulau Segajah, atau mencoba pengalaman menarik bermalam di tengah laut dari villa dan homestay yang tersebar di Bontang Kuala. Selain itu, tak lengkap rasanya tanpa membahas ekonomi kreatif dan kuliner khas Bontang Kuala. UMKM di Bontang Kuala sendiri menghasilkan produk unggulan seperti terasi, ikan asin, dan olahan rumput laut. Untuk kulinernya, gami babis menjadi hidangan khas yang tak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Bontang Kuala. Peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif di Bontang Kuala didukung dengan upaya dalam berbagai aspek, salah satunya peningkatan sumber daya manusia terhadap kesadaran kebersihan lingkungan, pelestarian budaya melalui pembuatan artikel sejarah, serta dukungan terhadap usaha lokal guna memudahkan wisatawan dalam mencari informasi mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif yang berada di Bontang Kuala. Melalui langkah-langkah ini, tentu dapat membawa Bontang Kuala ke panggung yang lebih besar sambil tetap menghargai akar sejarah dan nilai-nilai yang terkandung di dalam sektor pesona. Perkenalkan, nama saya Ibu Halimah, pengelola Desa Wisata Bontang Kuala selaku Ketua Kopdarwis Kuala Abadi yang selama ini selalu mengimpikan dan punya impian, harapan bahwa pariwisata itu selalu berkelanjutan. Tak hanya pariwisata dan wisata kuliner, Bontang Kuala juga dikenal dengan wisata budayanya. Salah satu tradisi yang masih dilestarikan adalah pesta laut yang diiringi dengan tradisi sarawan bersama atau muko. Acara ini bukan hanya sebuah tradisi maupun festival tahunan semata, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur bagi masyarakat Bontang Kuala. Atas upaya menjaga tradisi dan pengembangan potensi-potensi yang ada, Bontang Kuala diapresiasi menjadi bagian desa wisata pada tahun 2017 dan masuk pada peringkat 300 besar dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun 2022. Bontang Kuala ini adalah sebagai kelurahan wisata atau desa wisata yang dalam hal ini banyak yang kami dapatkan. Yang pertama, wisata alam maupun wisata kuliner. Semoga apa yang keinginan kami selalu Bontang Kuala itu dilihat yang lebih baik. Dimanapun kita berada, dimanapun orangnya, selalu menginginkan bagaimana kampungnya itu selalu bersih, damai, sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya terhadap warga Bontang Kuala, yang pertama, warga Bontang Kuala bisa lebih sejahtera, bisa lebih maju ke depan. Wisatanya bisa lebih ramai. Harapan saya kepada warga Bontang Kuala untuk SDM-nya bahwa kedepannya dapat lebih maju dengan cara anak-anak yang lulus dari SMA dapat melanjutkan
ke universitas agar sumber daya manusianya bisa lebih maju lagi. Layak untuk dipromosikan, untuk menjadi oleh-oleh sesuai dengan unsur Sabta Pesona yaitu kenangan. Sehingga harapan kita dampak dari pariwisata ini berdampak kepada roda perekonomian masyarakat Bontang Kuala khususnya dan umumnya kepada masyarakat Bontang. Karena Bontang Kuala merupakan desa wisata budaya di mana masyarakat di sana mempunyai kearifan-kearifan lokal dan mengembangkan budaya-budaya yang ada. Itu aja, sekian, terima kasih. Adanya KKN Parekraf angkatan ke-50 tahun 2024 ini pertama sangat membantu di bidang pariwisata, khususnya untuk promosi kegiatan wisata yang ada di Kelurahan Bontang Kuala, terutama homestay yang ada di laut dan di pinggiran pemukiman. Harapan saya pribadi, semoga adik-adik dalam pengabdian dan dedikasinya di Kelurahan Bontang ini dapat bermanfaat dan menjadikan sebuah referensi untuk KKN selanjutnya di Kelurahan Bontang Kuala ini. Dan pesan saya terakhir, tetap semangat, jangan lupakan, dan terima kasih. Dengan segala potensi dan keindahan alam yang ada, Bontang Kuala merupakan contoh desa wisata yang terus berkembang tanpa melupakan identitasnya. Inilah Bontang Kuala, desa pesisir yang penuh dengan potensi, tradisi, dan masa depan yang cerah.